Puasa kelima itu seharusnya biasa saja. Sampai sebuah kotak takjil tiba-tiba tergeletak di depan pintu rumahku, tepat sebelum maghrib. Tidak ada suara motor. Tidak ada orang lewat. CCTV tidak merekam siapapun. Tapi isinya masih hangat, seolah baru saja dimasak. Dan yang membuatku tak bisa tidur malam itu, nama lengkapku, Haji Pratama, tertulis ditutup kotaknya dengan tinta merah. Puasa kelima berjalan tenang. Sejak pagi, cuaca mendung tipis menggantung di atas perumahan kecil tempat Aji tinggal sendirian. Menjelang maghrib, suasana mulai ramai seperti biasa. Anak-anak berlarian, suara motor warga pulang kerja. Aroma gorengan dari ujung gang bercampur dengan angin sore. Sekitar pukul 5:50, Aji membuka pintu untuk membuang sampah. Dan langkahnya langsung terhenti. Sebuah kotak makanan putih polos tergeletak tepat di atas keset rumahnya. Rapi, seolah baru saja diletakkan. Aji memandang ke kanan dan kiri. Gang terlihat lengang. Tidak ada suara langkah kaki menjauh. Tidak ada motor yang berhenti. Di atas kotak itu tertulis nama lengkapnya, Haji Pratama. Lengkap. Dadanya terasa dingin. Saat disentuh, kotak itu masih hangat, seperti baru selesai dimasak. Ia membawanya masuk dan menaruhnya di meja makan. Ketika dibuka, di dalamnya ada kurma, kolak pisang, dan 3 gorengan yang masih mengepulkan uap tipis. Tidak ada kartu pengirim. Tidak ada pesan di ponsel. Saat azan maghrib berkumandang, Aji hanya meminum air putih dan membiarkan kotak itu tetap utuh. Malamnya, rasa penasaran membuatnya membuka rekaman CCTV. Tepat jam 17:47, layar berkedip sepersekian detik. Setelah kedipan itu, kotak sudah berada di depan pintu. Tidak ada sosok yang meletakkan. Sekitar pukul 1 dini hari, Aji terbangun oleh suara plastik bergesekan. Saat diperiksa, kotak itu sudah terbuka. Di bagian dalam tutupnya, ada tulisan kecil, "Puasa kelima belum selesai, Aji." Tangannya gemetar. Semua pintu terkunci. Tapi malam itu, ia merasa rumahnya tidak lagi kosong. Subuh puasa ke-6 belum tiba ketika Aji terbangun karena suara benda diletakkan pelan di teras. Jam menunjukkan jam 3:17. Dengan jantung berdebar, ia mengintip dari balik tirai. Ada 2 kotak kini di atas keset. Gang sunyi, lampu jalan redup, tidak ada siapapun. Saat disentuh, keduanya hangat. Kotak pertama berisi makanan lengkap seperti kemarin. Kotak kedua hanya berisi segelas air putih dan secari kertas kecil. Tulisan tangan yang sama tertera di sana. "Aji, jangan makan sendirian." Tenggorokannya tercekat. Siapa yang tahu ia tinggal sendiri? Rekaman CCTV kembali menunjukkan pola yang sama. Tepat jam 3:14, layar berkedip 1 detik. Lalu 2 kotak sudah ada di depan pintu. Tanpa tangan, tanpa bayangan. Aji tidak menyentuh makanan itu saat sahur. Sepanjang hari, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Menjelang maghrib, ia memutuskan untuk menunggu tepat di balik pintu. Kali ini, ia ingin melihat sendiri. Sejak pukul 5 sore, Aji sudah berdiri di balik pintu. CCTV menyala. Ponsel berada di tangannya. Gang terdengar normal seperti biasa. Pukul 17:47, layar CCTV berkedip lagi. Refleks ia membuka pintu. Kosong. Namun 1 kotak sudah berada di atas keset. Ia tidak mendengar langkah kaki sedikit pun. Dengan tangan gemetar, Aji membawanya masuk dan membuka tutupnya. Di dalamnya ada sepiring nasi putih, 1 sendok, dan 1 piring kosong di sampingnya. Di atas nasi itu, kecap membentuk tulisan. Kursinya sudah siap, Aji. Tubuhnya terasa dingin. Ia menoleh ke ruang makan. Kursi kedua yang biasanya berada di sudut, kini sudah tertarik mendekati meja. Saat azan maghrib berkumandang, terdengar 3 ketukan pelan. Bukan dari luar, dari dalam rumah, dari arah dapur. Ketika diperiksa, ada jejak kaki basah di lantai mengarah ke kursi kosong itu. Aji menelan ludah. Ia benar-benar merasa ada yang duduk di sana. Malam itu Aji tidak tidur.
lampu rumah menyala semua. Jejak kaki perlahan menghilang, tetapi kursi kedua tetap berada di depan meja. Menjelang maghrib puasa ke-7, dengan nekat Aji menyiapkan 2 gelas air putih. Jika memang ada yang ingin duduk di sana, ia akan melihatnya. Pukul 17.47, tiba. Kotak kembali muncul setelah layar CCTV berkedip. Di dalamnya ada 2 porsi makanan dan selembar kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah menyiapkan tempat." Aji duduk perlahan. Kursi di depannya bergeser sendiri, seolah ditarik seseorang. Gelas air di depannya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Nafas Aji tertahan. Ia tidak berkedip. Di permukaan meja kayu muncul goresan tipis membentuk satu nama yang asing baginya. Di bawahnya tertulis, "Sekarang kau tahu, aku tidak makan sendirian, Aji." Udara ruangan mendadak lebih dingin. Untuk sepersekian detik, Aji melihat bayangan samar duduk di kursi itu, menghadapnya, diam, seolah tersenyum. Dan sejak saat itu, Aji sadar teror puasa kelima bukan tentang takjil, tapi tentang siapa yang berbuka bersamanya. Puasa ke-8 terasa lebih berat bagi Aji. Sejak melihat bayangan samar di kursi itu, ia tak pernah lagi merasa rumahnya benar-benar kosong. Goresan nama asing di meja tetap ada. Tak bisa dihapus, meski sudah digosok berkali-kali. Menjelang maghrib, seperti sudah menjadi pola yang tak bisa dilawan, Aji duduk di ruang makan dengan 2 gelas air di atas meja. Tepat jam 17.47, layar CCTV berkedip. Ketika pintu dibuka, sebuah kotak lebih besar dari biasanya telah menunggu. Di dalamnya ada 2 porsi makanan yang tersusun rapi. Di antara keduanya terselip secari kertas bertuliskan, "Kau mulai menerima kehadiranku." Aji belum sempat duduk ketika kursi di depannya bergeser sendiri mendekati meja. Gelas air di hadapannya berkurang sedikit demi sedikit seolah ada yang meminumnya. Udara berubah dingin, dan untuk pertama kalinya terdengar suara napas pelan dari kursi kosong itu. Saat Aji berbisik, "Siapa kamu?" Permukaan meja berkabut tipis, membentuk kalimat baru. "Aku sudah lama di sini." Malam itu, rasa takut Aji berubah menjadi kesadaran bahwa yang datang bukan sekadar gangguan, melainkan penghuni yang merasa tak pernah pergi. Puasa ke-9 diwarnai kegelisahan yang tak terucap. Aji mulai menyadari bahwa rumah yang ia sewa 3 bulan lalu mungkin menyimpan sesuatu yang tak pernah diceritakan. Ia teringat ucapan singkat tetangga bahwa pemilik sebelumnya pergi mendadak. Menjelang maghrib, kedipan layar kembali terjadi. Kali ini kotak yang muncul hanya berisi 1 porsi makanan dan sebuah kertas kecil bertuliskan, "Dulu, rumah ini bukan milikmu." Aji duduk perlahan. Kursi di depannya sudah tertarik sendiri sebelum ia menyentuhnya. Dalam kedipan lampu yang tiba-tiba meredup, bayangan di kursi itu tampak lebih jelas. Sosok pucat dengan kepala sedikit menunduk. Nafas dingin terasa di dekat telinganya. Dan sebuah bisikan lirih terdengar sangat dekat. "Tempat ini milikku." Seketika lampu kembali normal. Bayangan itu menghilang. Tetapi di meja muncul goresan baru di bawah nama asing itu, seolah mempertegas klaim yang tak terlihat. Aji mulai sadar bahwa ia mungkin hanya menempati ruang yang belum pernah benar-benar kosong. Puasa X menjadi titik di mana ketakutan Aji berubah menjadi perlawanan. Ia tidak lagi menyiapkan gelas kedua. Ia tidak lagi memberi ruang. Tepat jam 17.47, layar CCTV berkedip seperti biasa. Namun kali ini, tidak ada kotak di depan pintu. Saat Aji berbalik dari teras, napasnya terhenti. 2 piring makanan sudah tersaji di meja makan, lengkap dengan uap hangat yang mengepul. Kursi di depannya kini tidak lagi tampak kosong. Bayangan itu lebih padat dari sebelumnya. Suhu ruangan turun drastis, membuat Aji menggigil. Di atas meja, goresan muncul dengan cepat. Seperti ditulis tangan, tak kasat mata. "Kau tak bisa pergi sebelum semuanya selesai." Aji berdiri dan berteriak bahwa rumah ini miliknya sekarang. Ia yang membayar. Ia yang tinggal. Dalam gelap yang tiba-tiba menyelimuti ruangan, terdengar suara kursi bergeser cepat dan langkah mendekat. Ketika lampu menyala kembali,
Bayangan itu lenyap. Namun di sandaran kursi tempat Aji biasa duduk, kini terukir jelas namanya sendiri berdampingan dengan nama asing sebelumnya. 2 nama, 1 meja, 1 tempat. Dan Aji mulai menyadari bahwa ia mungkin bukan tamu, tapi pengganti. Puasa ke-11 datang dengan rasa lelah yang tidak biasa. Aji hampir tidak tidur semalaman. 2 nama yang terukir di sandaran kursi itu masih jelas terlihat. Namanya sendiri dan nama asing yang sejak awal menghantui meja makan. Ia mencoba menutupnya dengan kain, memindahkan kursi, bahkan membaliknya. Namun setiap kali maghrib mendekat, kursi itu selalu kembali menghadap meja, tepat di posisi semula. Siang harinya, Aji akhirnya memberanikan diri bertanya lebih jauh kepada Burina, tetangga yang sudah lama tinggal di sana. Dengan suara pelan, ia menanyakan siapa penghuni rumah sebelum dirinya. Wajah Burina berubah tegang. Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab lirih bahwa dulu ada seorang pria muda yang tinggal sendirian di rumah. Itu pendiam, jarang bergaul. Namanya sama seperti yang terukir di meja makan Aji. Pria itu, menurut cerita warga, meninggal mendadak saat bulan puasa tahun lalu, tepat di puasa ke-5. Kabarnya ia ditemukan tak bernyawa di ruang makan, duduk di kursinya sendiri dengan meja penuh makanan yang tak sempat disentuh. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada penyakit yang jelas. Seolah ia hanya tertidur dan tak pernah bangun. Mendengar itu, tenggorokan Aji terasa kering. Ia pulang dengan langkah berat. Rumah itu kini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi ruang yang menyimpan sisa waktu seseorang. Menjelang maghrib, seperti biasa, Aji duduk di ruang makan. Ia tidak lagi mencoba melawan. Tepat jam 17:47. Lampu berkedip lebih lama dari biasanya. Kali ini bukan hanya layar CCTV. Seluruh rumah seperti kehilangan cahaya selama beberapa detik. Ketika terang kembali, 2 piring sudah tersaji. Namun, ada yang berbeda. Piring di depan kursi kosong kini sudah terisi sebagian. Seolah seseorang sudah mulai berbuka lebih dulu. Udara menjadi sangat dingin. Perlahan, bayangan di kursi itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, namun ekspresinya bukan marah, melainkan kosong, seperti seseorang yang menunggu terlalu lama. Di permukaan meja, goresan baru muncul. Aku tidak pernah menyelesaikan puasaku. Aji menatap sosok itu dengan napas berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa hanya takut, ia merasa iba. Kenapa aku? Vizinya. Sosok itu tidak menjawab dengan suara, namun gambar samar muncul di permukaan meja, seperti pantulan kenangan. Seorang pria duduk sendirian, menunggu azan meja penuh makanan. Lalu dadanya menunduk perlahan, tanpa pernah menyentuh apapun. Sosok itu tidak pernah berbuka, dan setiap tahun, di puasa ke-5, ia kembali mencari seseorang untuk duduk di tempatnya. Lampu kembali berkedip. Bayangan itu mendekat sedikit. Nafas dingin menyentuh wajah Aji. Goresan terakhir muncul malam itu. Selesaikan untukku. Puasa ke-12 menjadi hari yang menentukan. Aji tidak lagi berpikir untuk pergi. Ia sadar, jika ia kabur, teror itu mungkin akan mengikuti atau menunggu orang lain yang datang setelahnya. Ia memutuskan untuk mengakhiri lingkaran ini. Sejak pagi, ia menyiapkan makanan sendiri. Bukan dari kotak misterius. Ia memasak sederhana, nasi, sayur, dan air putih. Ia menata meja untuk 2 orang. 2 gelas, 2 piring, 2 sendok. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena pilihan. Menjelang maghrib, rumah terasa sunyi seperti menahan napas. Tepat jam 17:47, tidak ada kedipan layar, tidak ada kotak di depan pintu. Hanya suara detak jam yang terdengar jelas. Azan mulai berkumandang. Pada detik pertama suara azan terdengar, suhu ruangan langsung turun drastis. Kursi di depan Aji bergerak sendiri, dan bayangan itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Kini wajahnya terlihat utuh, pucat, letih, dan seolah membawa penyesalan panjang. Aji mengangkat gelasnya, tangannya gemetar. Tapi ia tidak mundur. Kalau kau tidak sempat berbuka, maka berbukalah sekarang, ucapnya pelan. Bayangan itu menatapnya. Untuk pertama kalinya,
Aji melihat perubahan di wajahnya. Bukan lagi kosong. Ada sesuatu seperti harapan. Aji meminum airnya tepat saat azan selesai. Pada saat yang sama, gelas di depan kursi kosong itu ikut berkurang isinya. Tidak perlahan seperti biasanya, melainkan habis dalam satu tarikan. Cahaya lampu kembali berkedip. Tetapi kali ini bukan gelap yang datang, melainkan rasa hangat yang perlahan memenuhi ruangan. Di Meka, makan goresan nama yang selama ini terukir mulai memudar. Satu persatu hurufnya menghilang seperti debu yang tertiup angin. Bayangan itu berdiri perlahan, tidak lagi duduk menunggu. Ia menatap Aji untuk terakhir kalinya. Wajahnya tidak lagi pucat, melainkan tenang. Sebelum menghilang sepenuhnya, terdengar satu bisikan jelas di telinga Aji. "Terima kasih." Udara kembali normal. Suhu ruangan menghangat. Kursi di depan meja tidak lagi bergerak sendiri. Tidak ada lagi goresan di kayu. Hanya meja polos seperti awal Aji pindah ke rumah itu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak puasa kelima, Aji berbuka tanpa rasa takut. Namun satu hal masih tertinggal di pikirannya. Jika arwah itu kembali setiap tahun di puasa kelima, maka tahun depan, siapa yang akan ia cari? Dan apakah Aji benar-benar sudah memutus lingkarannya? Atau hanya menundanya? Puasa ke-13 datang dengan keheningan yang berbeda. Tidak ada lagi kursi yang bergeser sendiri. Tidak ada kedipan lampu jam 17:47. Dan tidak ada kotak misterius di atas keset. Rumah itu terasa normal kembali. Seolah semua teror yang terjadi hanyalah mimpi panjang akibat kelelahan. Namun Aji tahu, semua itu nyata. Terlalu nyata untuk dilupakan begitu saja. Ia tetap berpuasa seperti biasa, memasak sederhana menjelang maghrib, lalu duduk menunggu azan dengan hati yang lebih tenang. Ketika azan berkumandang sore itu, ia mengangkat gelasnya perlahan dan berbisik lirih, "Semoga kau tenang." Tidak ada hawa dingin, tidak ada bisikan balasan, hanya senja yang masuk melalui jendela dan suara azan yang menenangkan. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa gangguan. Puasa ke-14 hingga ke-20 terasa damai. Aji mulai kembali menjalani rutinitas tanpa rasa was-was. Meja makan tetap polos, kursi tidak pernah lagi bergerak, dan jam 17:47 menjadi menit biasa, seperti menit lainnya. Meski begitu, tanpa sadar Aji tetap melirik pintu setiap menjelang maghrib, memastikan tidak ada apapun yang muncul. Refleks itu tertanam dalam dirinya, sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Malam takbiran tiba dengan gema takbir yang mengguncang langit. Aji duduk sendiri di ruang makan, yang kini terasa lebih luas dan terang. Ia teringat kembali kisah penghuni lama rumah itu. Seorang pria yang meninggal di puasa 5 tanpa sempat menyentuh makanannya. Penantian yang terhenti, waktu yang tidak selesai. Aji menarik napas panjang. Jika memang arwah itu kembali setiap tahun di puasa kelima, maka setidaknya tahun ini ia telah membantu menyelesaikannya. Ia ingin percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Namun tepat saat gema takbir mencapai puncaknya, lampu ruang makan berkedip sekali. Hanya sekali, Aji terdiam. Tidak ada hawa dingin menyusul, tidak ada kursi bergeser, tidak ada suara napas. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya arus listrik yang tidak stabil. Keesokan paginya, sebelum berangkat salat Id, ia berdiri sejenak di depan meja makan. Sinar matahari pagi menyinari permukaan kayu dengan hangat. Semuanya tampak normal. Tapi di sudut meja, ada bekas samar seperti bayangan huruf yang pernah terukir di sana. Tidak jelas, tidak dalam, hampir seperti ilusi. Aji menyentuhnya pelan, lalu menggeleng. Sudah selesai, gumamnya. Mencoba menenangkan diri. Waktu berlalu, bulan berganti. Ramadan pun datang kembali tanpa terasa. Puasa pertama hingga keempat berjalan biasa saja. Tidak ada tanda-tanda aneh. Aji mulai benar-benar percaya bahwa lingkaran itu telah terputus. Hingga akhirnya puasa kelima tiba lagi. Sore itu, ia duduk santai membaca tanpa rasa cemas. Jam berdetak, pelan 17:45, dan 17:46, dan 17:47. Tidak ada kedipan lampu, tidak ada
suara misterius. Aji bahkan tersenyum kecil, merasa semuanya telah benar-benar usai. Namun, ketika ia berdiri hendak mengambil air, langkahnya terhenti. Di atas meja makan, sudah tersaji sepiring makanan hangat. Hanya satu piring, uapnya naik perlahan, seolah baru saja diletakkan. Tidak ada suara pintu dibuka, tidak ada tanda siapapun masuk. Di samping piring itu, tergeletak secari kertas kecil. Tangan Aji terasa dingin saat membukanya. Tulisan di sana berbeda dari sebelumnya. Lebih rapi, lebih tegas. Sekarang giliranmu untuk tidak makan sendirian. Napas Aji tercekat. Perlahan ia menoleh ke kursi di depannya. Kursi itu kosong, namun bayangannya di lantai menunjukkan dua sosok duduk saling berhadapan. Jantungnya berdetak keras. Untuk pertama kalinya, ia menyadari kemungkinan yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Mungkin arwah itu tidak mencari pengganti, melainkan seseorang yang akan meneruskan siklusnya. Azan maghrib mulai berkumandang, dan di detik pertama, suara itu terdengar. Kursi Aji bergerak pelan dengan sendirinya, seolah memintanya duduk dan melanjutkan sesuatu yang tak pernah benar-benar selesai.